Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah yo sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta, indahnya saling berbagi. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 1 Desember tahun 2023. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini. Diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu
panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya. Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Video pembelajaran. Kurangi nasi, Pak. Beda nasi putih kita sama nasi yang 100 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu. Beda. Nasi sekarang ini 1 sudah tercemar, 2 kadar gulanya sangat tinggi, 3 vitamin B3-nya, vitamin B-nya sudah mulai banyak yang hilang. Seratnya sudah sangat rendah. Jadi vitaminnya sudah rendah, seratnya sudah rendah, tapi kadar gulanya tinggi. Makanya hindari makan nasi berlebihan. Video pembelajaran. Mengeluh, karena kadang-kadang kita makin berumur ini mengeluh. Aduh, saya takut, saya khawatir, saya marah, saya sedih, atau mengeluh tentang badan-badan kita. Aduh, sakit. Ya, apa yang terjadi memang nggak? Kalimat-kalimat ini juga jalan di badan, ya, dan nanti ditangkap oleh sel-sel ini, nanti ya tambah sakit. Bahkan kalimat-kalimat ini akan menstimulasi hormon yang ada di atas ginjal kita, namanya kelenjar adrenal. Ini ada 2 nih. Nah, hormon ini, kelenjar ini mengeluarkan hormon stres. Hormon stres ini terkenal ada 3 serangkai ini, adrenalin, kortisol, dan norepinefrin. Sesungguhnya Allah yang ciptakan ini keluar untuk manusia untuk berjaga-jaga atau waspada. Hanya kalau terlalu sering mengeluh, oh ini tambah keluar nanti. Hormon itu nanti masuk pembuluh darah, masuk jantung, nah jantung memompa lagi seluruh tubuh. Nah, nanti sel-sel yang tubuh kita ini menerima informasi, ya dapat lagi hormon stres, udah deh mereka tambah berat kerjanya. Makanya kita diminta untuk berbaik sangka.
Namun untungnya karena Allah Ta'ala yang menciptakan kita nih manusia, tahu persis bahwa manusia senang mengeluh atau sering curhat gitu ya, maka ada keajaiban. Ya, menurut saya pribadi ini satu keajaiban. Apa? Ada namanya waktu tunda. Di mana apabila kita mengeluh 1 sampai 2 kali, itu belum jalan di badan. Inilah kesempatan kalau kita misalnya sharing gitu ya, bahwa aduh, ya lututku sakit banget, ada 1 kali aja udah. Ya, karena kalau sudah 3 kali dan seterusnya itu jalan di badan, makanya nanti pesannya jalan lagi, sampai lagi ke lutut, lutut tambah sakit nanti. Nah, ini yang penting kita tahu berulang-ulang agar kita ya mengurangi keluhan. Ya, saya kira nggak mungkin sama sekali tidak ya, karena memang diperbolehkan juga sih, tapi ya nggak boleh sering-sering gitu. Ya, cepat-cepat move on, cepat-cepat istighfar, karena pada saat kita istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar itu jalan lagi di sistem saraf ini. Organ pertama yang penting sekali kita perhatikan adalah sel otot jantung. Ya, rupanya ini sel otot jantung ini dia ya sampai usia kita 40 tahun itu sel-sel ototnya ini masih sehat ya. Ya, masih mampu bertahan hingga 40 tahun. Nah, mulai 40 tahun, nah ini ada hal-hal yang ada pergantian sel-selnya, tapi ada juga antara yang mati dengan yang diganti agak kalah gitu. Karena apa? Karena pola makan kita, pola kehidupan kita, pola manajemen emosi ini mempengaruhi terhadap ya kondisi-kondisi sel otot jantung. Ya, dan jantung ini bayangkan ya, ini deg-degannya luar biasa ini kan kalau kita ada hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, menyedihkan. Jadi sel otot di dinding jantungnya bertahan 40 tahun barulah sel-selnya berganti. Nah, pada saat sel-sel yang berganti inilah terkadang percepatannya ini agak kalah dengan kondisi kita. Itulah diminta untuk mengurangi keluhan. Ya, agar apa? Agar itu tadi ya tidak membuat sel otot jantung ini berat untuk pergantiannya. Ya. Bu Aisyah, kalau jantung memompa darah itu berapa sih? Ini dia nih. Perharinya 5.500 liter. Ini udah luar biasa kerjanya nih, ajaib nih. Membawa darah yang isinya nutrisi, vitamin, mineral, dan tadi hormon-hormon. Kalau kita berbaik sangka pada badan kita, yang nanti masuk atau terpompa ini hormon yang bahagia. Hormon bahagia itu namanya dopamin. Di situ ada endorfinnya, narkotika alami yang bikin badan yang tadinya sakit jadi berkurang karena ada hormon endorfinnya itu. Ada serotoninnya dipompa oleh pompaan darah ini sehingga badan tuh jadi ya very happy gitu. Ada oksitosin yang membuat penuh jatuh cinta lagi gitu ya. Apalagi jatuh cinta pada orang yang sama, pada suami, pada anak-anak, Masya Allah. Ya, nah, ini kerjanya luar biasa. Nah, kemudian apa sih yang suka masalah yang orang bilang sakit jantung tuh gitu? Ini dia, ini ada namanya pembuluh arteri ya koronaria atau pembuluh darah yang memberi makan si otot jantung ini. Dia ngasih makan. Ya. Nah, pembuluh darah ini sering tersumbat atau terhambat karena ada plak. Ya, ini kasih contoh di satu tempat ya. Nah, ini karena pola makan nih. Kolesterol berlebihan, dia ada plak sehingga darah yang jalan membawa nutrisi dan sebagainya terhambat. Akhirnya apa? Otot sekitar sini terjadi infak atau ya rusak. Inilah makanya terkadang ini yang sering jadi masalah ini. Kalau orang bilang sakit jantung mendadak infak miokard akut, nah itu ininya. Makanya ada teknologi dibuatlah balon arterial. Ya, dimasukkan dulu pakai alat nanti. Ya, kemudian ini dipompa balonnya agar apa? Agar mendesak si plak-plaknya ini nih. Diharapkan nanti setelah itu pembuluh darah ya darahnya jalan lagi yang lancar. Tapi tergantung kalau nanti udah dipakai balon, terus pakannya juga masih berlemak juga, kolesterolnya nggak dijaga, ini muncul lagi. Karena ini kan ya cuma didorong saja. Bahkan ada teknologi terbaru pakai stent atau orang bilang cincin. Ya ini dia nih, cincinnya segini nih, nggak kayak cincin kita yang di jari nih. Ya, dibawa dulu sama balon, dipompa dulu, ya nanti pas balonnya diambil, nah cincinnya tinggal di sini. Ini dalam rangka mengganjel si plak-plak itu. Ya. Memang ini sudah insya Allah membuat pembuluh darah lancar. Hanya kalau makan nggak diatur juga, nanti muncul lagi di tempat lain. Itulah makanya ada orang-orang yang menggunakan ring bisa lebih dari satu, karena ada muncul-muncul tempat lain. Ya. Nah, kalau misalnya masih muda, ya sumbatannya banyak, itu biasanya dipakai teknik bypass, operasi bypass. Diganti pembuluh darahnya ini, diambil dari pembuluh darah salah satu tubuh yang lain, terutama di bagian kaki biasanya. Ya. Alhamdulillah ya, Allah memberikan petunjuk juga pada ilmuwan-ilmuwan ini untuk bisa mengatasi seperti ini, ya, namanya angioplasti, ya, stent, pakai stent atau cincin. Ya. Kemudian ya ada juga orang detak jantungnya yang berbeda-beda. Ini normal kan kayak gini, detuk gitu ya, sekitar antara 80 kali atau 70 kali per menit, 80. Kalau di bawahnya 70 yang disebut bradikardi yang agak lambat nih, 40 kali, 50 kali per menit.
Tapi ada lagi tahikardin yang cepat, bukan di atas 100 kali per menit. Ya, ini juga nanti yang dua ini adalah satu detak jantung ya atau irama jantung yang sebetulnya sudah ya di luar normal gitu. Ini kerja keras ini kalau tahikardin. Kalau kita tekan tuh, ya. Terkadang munculnya ini karena itu tadi hormon stres tadi yang keluar banyak sekali sehingga itulah makanya mengapa kita diminta untuk tenang dulu, duduk, tarik nafas panjang, ya, kita istighfar, istirja, tenangkan supaya diharapkan ini bisa kembali ke normal lagi. Gitu. Ya, nah ini yang kita perlu tahu juga kondisi di dalam jantung kita. Awas kakinya, awas kaki. Mau ngerekam aku ya? Ini gini. Kami loh. Balasnya Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah.
memang komunikasi efektif, tatap mata, tatap wajah itu berlaku pada perempuan, bukan pada laki-laki. Kalau laki-laki, ibu mau nasihati, nggak usah ditatap terus. Setelah 5 detik, ibu tunduk. Ibu misalnya, saya makanya kalau mau nasihati anak saya tulis. Sambil saya nulis, dia lihat saya. Atau saya sambil lipat-lipat baju biasanya. Nak, sini nak, sambil lipat-lipat baju. Jadi begini nak, besok itu dia akan lihat saya. Kalau matanya tidak ditatap. Begitu juga suami. Maka ibu kalau mau suami ibu lihat wajah ibu, ya, sewaktu ibu ngomong, ayah, ayah, dalam hati hitung 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu ibu tunduk. Jadi gini ayah. Atau kalau lagi di meja makan sambil ibu ambil nasi. Jadikan gini Abi gitu. Ya, bukan sinetron, itu fitrah. Kalau sinetron, jeng-jeng, jeng-jeng, itu sinetron. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini. Apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di sana-sini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Saya ingin kamu sadar, tidak ada gunanya meratapi, tidak ada gunanya mengasihani diri. Mata boleh basah, tubuh boleh lelah, hati boleh terluka. Tapi yang paling penting, kamu tidak boleh menyerah. Teruslah berdoa, teruslah berusaha. Percayalah, kamu akan baik-baik. Jangan pernah melupakan kebaikan yang telah kita terima. Ketika kamu menerima bantuan, ketika kamu mendapatkan dukungan, ketika hidup memberikan kamu kesempatan, jangan pernah kamu sia-siakan. Tapi bertanggung jawablah dengan apa yang orang lain sudah berikan. Apapun yang kamu kerjakan, lakukan dengan kesungguhan. Dan pastikan semua itu bermanfaat untuk menciptakan kebaikan. Jangan hanya jadi orang pintar, tapi jadilah pembawa dampak yang besar. Dalam salah satu hadisnya, baginda Nabi kita Muhammad alaihissalam mengatakan, sungguhnya Allah berkata kepada dunia, ya dunia, man khadamani fakhdumi, wa man khadamaki fastakhdumi. Wahai dunia, kata Allah kepada dunia, terhadap orang yang berkhidmah padaku, terhadap orang yang melayani aku, terhadap orang yang cinta padaku, terhadap orang yang mengejar-ngejar keridhoanku, wahai dunia, berkhidmahlah kamu, layanilah dia. Wahai dunia, terhadap orang yang mengejarmu, terhadap pecintamu, terhadap orang yang sangat berharap padamu, jadikan dia sebagai budak, jadikan dia sebagai pelayanmu. Percayalah, di dalam setiap kesulitan tersimpan sebuah kesempatan. Di setiap musibah terdapat sebuah anugerah. Kalau seumur hidup kamu selalu mengabaikan, ya hal itu gak akan bisa berubah menjadi sebuah anugerah. Kalau kamu hanya komplain dan marah-marah aja, tentu saja kondisinya gak akan pernah berubah. Tapi hasilnya akan berbeda kalau kamu mau melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Dan ingat, selalu ada hadiah menanti untuk kamu yang berusaha sepenuh hati. Jangan pernah salahkan siapapun dalam hidupmu. Orang baik memberimu kebahagiaan, orang buruk memberi pelajaran, dan orang terbaik memberimu kenangan terindah. Killa hadil ard ma takfi masaha lo na'isi bila samaha وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام
مساها لو نعيش بلا سماء وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كالكل التحيات وبسلام انشروا أحلى الكلام زي نود يحتراب. Video dakwah. Kamu mau menderita gampang. Gampang. Fokus aja sama ujian yang datang dalam kehidupanmu, kekurangan yang Allah berikan padamu, kemudian bandingkan dengan orang-orang lainnya, hidupmu pasti akan menderita. Kamu mau bahagia, mau merasakan manisnya iman? Gampang. Nabi Muhammad telah memberitahukan caranya. Man radhiya billahi robba, ridholah dengan apapun yang datang dalam kehidupanmu. Ingat teman-teman saudara sekalian, tak ada siapapun punya kehidupan yang ideal. Hidup di dunia ini tak pernah ideal untuk siapapun. Kalau enggak diuji sama keluarga, nanti diuji sama suami. Suami baik, ujiannya datang dari mertua. Mertua baik, ujiannya datang dari ipar. Ipar semua orang baik, ujiannya datang dari kemiskinan. Kemiskinan enggak juga, ujiannya datang dari sakit. Semua orang pasti diuji, karena memang dunia ini bukan tempat sebagai kita kembali. Dunia hanyalah persinggahan, semoga menuju surga. Video dakwah. Nah, ibu-ibu zaman now, dada ketutup tapi paha terlihat, terbalik ya. Nanti para suami diingatkan paha ini nggak boleh terlihat, dia aurat. Aurat sama anak, sama adik, sama kakak gitu. Sama orang tua. Kenapa? Pusar sampai lutut batasnya. Saya pernah membahas ini sama Fenita Ari, istrinya Ari Untung, dan ternyata beberapa baru tahu, oh paha nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi batasannya saya luruskan. Pusar sampai lutut. Yang tidak boleh terlihat oleh siapa tadi, Bu? Orang tua, mertua, terus anak kandung, saudara kandung, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, terus sesama muslimah. Artinya apa? Orang kafir nggak boleh melihat tubuh kita. Kita ke salon nih, yang punya salon non muslim, nggak boleh. Kenapa? Ini ayatnya surat An-Nur ayat 31. Itu payung hukumnya itu. Gitu. Bersedekah di hari Jumat berkah menjadikan hidup lebih bahagia. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal